Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada video kali ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan PSAK 16 mengenai aset tetap. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri Renawani Kawijaya, kemudian ada Denisnya Renata, kemudian ada Shandi Pratama, kemudian ada Muhammad Khairudin, lalu ada Niko Alexius. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, pada PSAK 16 kita akan membahas mengenai aset tetap atau fixed asset. Fixed assets ini terdiri dari plant, property, dan equipment. Fixed asset ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama digunakan untuk operasional perusahaan, yang kedua memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode, kemudian yang ketiga itu berbentuk fisik atau tangible. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Tujuan dari PSAK 16 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal, dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Kemudian ada beberapa masalah dalam akuntansi aset tetap. Yang pertama itu pengakuan aset, kemudian ada penentuan jumlah tercatat, pembebanan depresiasi, dan rugi penurunan nilai. Ruang lingkup dari PSAK 16 itu diterapkan dalam akuntansi aset tetap, kecuali disyaratkan berbeda oleh PSAK lain. PSAK 16 tidak diterapkan untuk A. Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. B. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur selain tanaman produktif. C. Pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi. D. Hak penambangan dan cadangan mineral yang tidak dapat diperbarui. Akan tetapi, PSAK 16 berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aset B sampai dengan D. Nah, di PSAK 16 kita akan menemui beberapa kata-kata atau istilah yang mungkin agak asing didengar oleh telinga kita. Yang pertama itu ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. B. Diharapkan untuk digunakan selama lebih 1 periode. Kemudian ada biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan ke aset ketika pertama kali diakui. Kemudian ada jumlah tercatat. Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk pelepasan dan nilai pakainya. Kemudian ada jumlah terdepresiasi. Jumlah terdepresiasi adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Kemudian ada yang namanya nilai wajar. Nilai wajar itu adalah harga yang akan diterima untuk menjual satu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kemudian ada nilai residu dari aset. Nilai residu dari aset ini adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. Kemudian nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan entitas timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau diharapkan terjadi ketika penyelesaian liabilitas. Kemudian ada depresiasi. Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi dari aset selama umur manfaatnya. Kemudian ada rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai adalah selisih lebih jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Kemudian ada tanaman produktif. Tanaman produktif itu bisa digolongkan jika tanaman hidup itu
A. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. B. Menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Dan C. Sangat jarang dijual sebagai produk agrikultur kecuali incidental scrap. Kemudian ada umur manfaat. Umur manfaat ini A. Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas, atau B. Jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas. Jadi umur manfaat ini yang pertama bisa kita perkirakan berdasarkan kita bisa pakai atau dari jumlah produksi atau jumlah unit yang bisa diproduksi oleh aset tersebut. Kita masuk ke bagian pengakuan. Dalam paragraf 7 PSAK 16, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika A. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Dan B. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Lalu di paragraf 10 PSAK 16, entitas mengakui seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya itu termasuk A. Biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap. B. Biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Di paragraf 11 PSAK 16, biaya perolehan awal. Biaya perolehan awal adalah perolehan aset tetap untuk alasan keamanan atau lingkungan, walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tetap tertentu yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset lain. Oleh karena itu, aset tetap tersebut memenuhi syarat pengakuan aset. Kemudian di PSAK 16 ini juga mengatur mengenai biaya selanjutnya, yaitu di pasal 11 PSAK 16 menyebutkan bahwa biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari diakui bukan sebagai aset tetap, melainkan sebagai beban atau komponen laba rugi pada saat terjadinya biaya perbaikan dan perawatan. Kemudian pada pasal 12 PSAK 16 menjelaskan bahwa biaya penggantian tertentu aset tetap itu diakui sebagai jumlah tercatat aset tetap apabila pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Kemudian di pasal 14 menjelaskan bahwa biaya signifikan yang dilakukan itu diakui sebagai jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran saat pengakuan PSAK 16 aset tetap, yang mana kita harus mengukur terlebih dahulu aset-aset yang kita punya sebelum kita mengakuinya. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pengukuran saat pengakuan? Oke, dasar pengukuran saat pengakuan aset tetap itu ada dalam PSAK nomor 16 paragraf 15 yang berbunyi bahwa aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Maksudnya di sini, aset tetap yang sudah memenuhi kualifikasi untuk diakui ini sebagai aset, kita harus ukur dulu sebesar biaya perolehannya, maka kita dapat mengakui aset tersebut. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu elemen apa saja untuk kita mengukur, yaitu ada elemen biaya perolehan. Nah, elemen biaya perolehan aset tetap ini meliputi poin pertamanya adalah harga perolehannya, kayak termasuk biaya impor dan juga pajak pembelian. Lalu di sini juga terdapat notes atau catatan bahwa harga perolehan kayak termasuk biaya impor dan pajak pembelian ini tuh tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon dan juga potongan lain. Lalu yang kedua ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, yang mana nanti akan kita bahas biaya apa saja yang dapat diatribusikan secara langsung. Nah, di sini juga terdapat notes bahwa agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, maka kita harus mengetahui biaya-biaya apa saja yang dapat diatribusikan secara langsung. Lalu yang ketiga adalah estimasi awalnya biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset. Nah, di sini juga terdapat notes bahwa kewajiban timbul ketika aset tetap diperoleh atau penggunaan aset selama periode tertentu untuk tujuan selain produksi persediaan. Next. Nah,
kita akan membahas mengenai biaya apa saja yang dapat diatribusikan secara langsung. Tadi kan kita sudah tahu nih elemen biaya yang termasuk dalam aset tetap, yaitu salah satunya ada biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Nah, apa saja sih biaya yang dapat diatribusikan secara langsung? Jadi biaya yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi 6. Yang pertama itu contohnya seperti biaya imbalan kerja. Nah, biaya imbalan kerja ini didefinisikan dalam PSAK nomor 24. Lalu yang nomor 2 ada biaya penyiapan lahan untuk pabrik, lalu ada biaya handling dan penyerahan awal, lalu yang keempat ada biaya instalasi dan juga perakitan, lalu ada biaya pengujian aset, apakah aset dapat berfungsi dengan baik, lalu yang terakhir itu komisi atau fee dari profesional. Nah, 6 inilah yang bisa kita golongkan ke dalam biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah pengakuan biaya aset tetap, di mana di sini berbunyi bahwa sebagian kejadian terjadi sehubungan dengan pembangunan atau pengembangan suatu aset tetap, tetapi dimaksudkan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Kegiatan insidental ini mungkin terjadi sebelum atau selama aktivitas konstruksi atau pengembangan. Nah, di sini juga terdapat contoh bahwa seperti kayak penghasilan yang diperoleh dari penggunaan lahan lokasi bangunan sebagai tempat parkir mobil sampai pembangunan dimulai. Maksudnya pengakuan biaya aset tetap ini tuh biasanya terjadi kayak sebagian kejadian terjadi tuh sehubungan dengan pembangunan atau pengembangan suatu aset tetap. Tapi ini dimaksudkan bahwa untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen gitu. Jadi kegiatan insidental ini mungkin terjadi sebelum atau selama aktivitas konstruksi atau pengembangan seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan biaya-biaya aset tetap. Nah, pengakuan biaya-biaya aset tetap ini kita harus tahu dulu nih bahwa biaya perolehan suatu aset yang dikonstruksikan sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri. Contohnya, jika kita membuat entitas aset yang serupa untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, maka biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya konstruksi aset untuk dijual. Hal tersebut dijelaskan dalam PSAK nomor 14. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan, maka setiap laba internal akan dieliminasi. Lalu di sini juga ada disebutkan bahwa tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksikan sendiri sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Nah, acuan untuk konstruksi itu sendiri dalam pernyataan ini dipahami untuk mencakup aktivitas yang diperlukan untuk membudayakan tanaman produktif. Kayak gitu. Jadi, pengakuan biaya-biaya aset tetap ini yaitu kayak biaya perolehan suatu aset yang dikonstruksikan sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama. Makanya di sini dibilang contohnya itu harga entitas yang membuat aset serupa untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, lalu biaya perolehan aset biasanya tuh sama dengan biaya konstruksi aset untuk dijual. Jadi harga biaya perolehan dan juga harga biaya konstruksi itu harus sama gitu sebelum kita jual gitu. Contohnya oleh karena itu dalam menetapkan biaya perolehan, maka setiap laba internal harus dieliminasi. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah pengukuran biaya perolehan. Di sini disebutkan bahwa biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Maksudnya, biaya perolehan aset tetap nih harus setara dengan harga tunai pada saat tanggal pengakuan yang ingin kita akui aset tersebut, gitu. Nah, jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit, kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK nomor 26, yaitu biaya pinjaman. Maksudnya, jika pembayarannya ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, misal jangka waktu kredit normalnya 3 bulan, tapi melampaui jangka waktu kredit normal tersebut yang sudah ditetapkan, perbedaan antara harga tunai dengan total pembayaran diakui sebagai beban bunga, maka maksudnya tuh kayak misalkan perbedaan antara harga tunai dengan total pembayaran yang diakui itu kita catatkan sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi dengan PSAK nomor 26 tersebut gitu. Oke, next.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran biaya perolehan. Nah, di sini disebutkan bahwa satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan moneter. Jadi satu atau lebih aset ini mungkin kita peroleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau bahkan kayak non moneter gitu loh maksudnya. Nah, terus bisa jadi keduanya atau kombinasi baik aset moneter maupun non moneter. Nah, biaya perolehan aset tetap tersebut nih diukur pada nilai yang wajar kecuali dengan catatan, misal transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Lalu yang kedua, itu adalah nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jadi, biaya perolehan aset tetap tersebut dapat diukur pada nilai wajar kecuali tidak memiliki substansi komersial atau tidak dapat diukur secara andal, gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika, nah tadi kan kita bahas nih kayak misalkan tadi kita bahas kayak transaksi pertukaran harus memiliki substansi komersial. Nah, tapi ini ada catatan jika yang pertama ada poin A, konfigurasi. Yang konfigurasi ini kayak mencakup risiko, waktu, dan juga jumlah arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi aset yang diserahkan. Lalu pada nilai B, nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai akibat dari pertukaran. Lalu yang ketiga atau yang poin C, selisih di poin A dan B adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang ditukarkan gitu. Lalu di sini juga dibilang bahwa entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Maksudnya adalah entitas nih menentukan apakah transaksi pertukaran ini memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh mana sih arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah. Maksudnya kayak arus kas masa depan ini dapat berubah gaya seperti apa yang kita harapkan sebagai akibat dari transaksi tersebut. Ya, transaksi tersebut maksudnya transaksi pertukaran yang memiliki substansi komersial. Nah, ini tuh untuk tujuannya untuk penentuan transaksi memiliki substansi komersial seperti kayak nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh tersebut mencerminkan arus kas sesudah pajak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi juga dibilang bahwa nilai wajar aset dapat diukur secara andal. Nah, maksudnya gitu tuh apa sih? Jadi, nilai wajar aset dapat diukur secara andal jika pada poin A, misalnya variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan. Jadi, harus tidak signifikan antara nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut. Gitu loh. Lalu yang kedua atau poin B, probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengukur nilai wajar. Gitu. Nah, di sini juga terdapat catatan bahwa jika entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima, terkecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas. Jadi, jika entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal, maka nilai wajar yang dari aset kita nih diserahkan dan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang kita terima. Kecuali jika nilai wajar aset yang kita terima nih lebih jelas. Gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya terdapat catatan bahwa jumlah tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK nomor 61, akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Hal tersebut ditulis dalam PSAK nomor 16 paragraf 28. Jadi maksudnya di sini catatannya adalah jumlah aset tetap harus dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK nomor 61 tersebut. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, berikutnya ada pengukuran setelah pengakuan. Entitas akan memilih model biaya atau revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkannya ke dalam seluruh aset tetap dalam kelas yang sama sesuai dengan ketentuan PSAK.
Kemudian untuk model pengukurannya terdapat dua model, yaitu model biaya dan revaluasi. Untuk model biaya itu tercantum pada paragraf 30. Setelah pengakuan sebagai aset, aset dicatat pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi depresiasi, dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, untuk model evaluasi itu tercatat pada paragraf 31. Setelah diakui sebagai aset, aset tetap nilai wajar yang dapat diukur secara andal dicatat sesuai dengan nilai wajar pada tanggal evaluasi, dikurangi jumlah akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, serta tanggal evaluasi. Setelah tanggal evaluasi, revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Nah, untuk metode revaluasi itu sendiri, yang pertama ada frekuensi. Pada paragraf ke-34, frekuensi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi dilanjutkan disyaratkan. Terdapat beberapa aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu dilakukan revaluasi tahunan. Aset tetap yang tidak mengalami perubahan nilai wajar mungkin perlu direvaluasi setiap 3 atau 5 bulan sekali. Kemudian ada perlakuan revaluasi pada paragraf 35. Pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan jumlah tercatat bruto disesuaikan dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Akumulasi depresiasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Kemudian pada paragraf 36, jika terjadi suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas sama direvaluasi. Nah, kemudian kelas aset tetap. Pada paragraf 37, suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Kemudian pada paragraf 38, suatu kelas aset tetap direvaluasi secara bersamaan. Pada paragraf ke-39, kenaikan atau revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Kemudian pada paragraf 40, penurunan akibat revaluasi akan diakui dalam laba rugi. Kemudian pada paragraf 41, surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dialihkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Pada paragraf 42, dampak atas pajak penghasilan yang dihasilkan dari revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46, yaitu pajak penghasilan. Kemudian untuk paragraf 42A, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan berlaku secara prospektif. Kemudian untuk depresiasi, di paragraf ke-43, setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan, seluruh aset tetap didepresiasikan secara terpisah. Pada paragraf 44, entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset tetap pada bagian aset tetap yang signifikan dan mendepresiasi secara terpisah setiap bagian tersebut. Pada paragraf 45-46, setiap bagian aset memiliki umur manfaat dan metode depresiasi yang sama, dengan bagian lain dan didepresiasikan secara terpisah dengan bagian yang tersisa. Ini pada paragraf 47, entitas juga bisa memilih untuk mendepresiasikan secara terpisah bagian dari aset yang biaya perolehannya tidak signifikan terhadap total biaya perolehan aset tersebut. Pada paragraf 48, beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi. Tetapi, terkadang manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset, yaitu menghasilkan aset lain. Oleh karena itu, beban depresiasi merupakan bagian dari biaya perolehan aset lain dan dimasukkan dalam jumlah tercatatnya. Oke, saya akan melanjutkan apa yang telah dibahas oleh Niko. Tentang depresiasi. Ada PSAK 58 yang mengatur tentang depresiasi dihentikan lebih awal. Nah, seperti yang kita tahu, depresiasi itu kan dimulai pada saat aset siap digunakan, hingga aset tersebut dilepas. Nah, dilepas ini bisa kita artikan seperti dibuang, dijual, atau ditukar tambah. Bahkan umur manfaatnya yang sudah habis. Jumlah yang dapat terdepresiasi pada suatu aset ditentukan setelah mengurangi nilai residunya.
Nah, jika aset tersebut sudah mencapai nilai residunya, maka beban depresiasi akan 0. Ada juga PSAK 25 yang mengatur tentang perubahan nilai residu. Faktor apa saja yang menentukan umur manfaat aset? Yang pertama ada ekspektasi daya pakai aset. Yang kedua ada ekspektasi tingkat keausan aset, yang artinya keausan ini adalah bagian yang sudah hilang dari aset tersebut. Sehingga kita bisa membeli bagian yang hilang tersebut atau memperbaikinya. Yang ketiga, keusangan teknis dan komersial. Cara penggunaan aset tersebut oleh suatu perusahaan itu gimana kita bisa nilai kan, apakah aset itu bertahan lebih lama. Yang keempat, pembatasan penggunaan suatu aset. Nah, pada depresiasi ini ada satu aset yang dilakukan secara istimewa, yaitu tanah. Mengapa? Karena tanah memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Tanah dan bangunan harus dicatat terpisah, meskipun diperoleh sekaligus. Karena bangunan sendiri dapat kita depresiasi, sedangkan tanah tidak. Biaya perolehan tanah yang terbatas harus disusutkan selama periode manfaatnya. Baik, kita lanjut. Nah, ada 3 metode depresiasi yang disetujui oleh PSAK. Yang pertama adalah metode garis lurus, yaitu beban depresiasi yang selalu sama setiap tahunnya atau setiap periode. Yang kedua ada metode saldo menurun ganda. Nah, saldo menurun ganda ini kita bisa kalikan dengan persentase yang kita setujui di awal. Contohnya 5%, kita kaliin sama book value di tahun berjalan atau di periode berjalan. Yang ketiga, metode jumlah unit. Nah, metode jumlah unit ini kita hitung dari jumlah unit yang sudah dihasilkan oleh suatu aset. Contohnya ada mesin yang memproduksi sepatu yang sudah memproduksi 1000 unit per tahunnya. Kita hitung beban depresiasinya tergantung dari 1000 unit tersebut. Jika dalam satu periode mesin tersebut tidak memproduksi suatu unit, maka beban depresiasi akan 0. Nah, jika ada perubahan pada perusahaan tentang metode-metode yang mereka gunakan, itu harus diterapkan secara konsisten. Tidak boleh misal di tahun ini kita menggunakan garis lurus, di tahun depan kita menggunakan saldo menurun ganda, itu nggak boleh. Harus konsisten. Nah, lanjut ke penurunan nilai. Dalam menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48. Nah, mengapa harus dilakukan penurunan nilai? Kita harus lihat nih, kita beli aset di harga 100.000 contohnya. Ternyata di tahun depan harga aset tersebut hanya 20.000, kita harus melakukan penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini dicatat terpisah dari nilai buku aset tersebut. Ada juga kompensasi. Penurunan kompensasi ini dapat dilakukan jika penurunan nilai diakui oleh PSAK 48. Dan kompensasi dari pihak ketiga dimasukkan dalam penentuan laba rugi saat kompensasi diakui sebagai piutang. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Denis. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Denis Cendranata. Yang materi akan saya bahas di sini pada PSAK 16 adalah penghentian pengakuan, pengungkapan, ketentuan transisi, tanggal efektif, dan penarikan. Yang pertama kita masuk ke penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya A. Pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Yang berikutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap.
yaitu dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali dalam transaksi jual dan sewa balik. Entitas yang kegiatan usaha sehari-hari adalah menjual item aset tetap yang sebelumnya direntalkan kepada pihak lain, maka entitas mengalihkan aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai jumlah tercatat ketika aset tidak lagi direntalkan dan menjadi aset dikuasai untuk dijual. Yang selanjutnya ada jika entitas mengakui biaya penggantian sebagian aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap tersebut, maka yang pertama adalah entitas menghentikan pengakuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tanpa memperhatikan apakah bagian yang diganti telah didepresiasikan secara terpisah. Yang kedua, jika hal ini tidak praktis untuk menentukan jumlah tercatat dari bagian yang diganti, maka entitas dapat menggunakan biaya penggantian tersebut sebagai indikasi biaya perolehan dari bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dikonstruksi. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelaporan neto jika ada dan jumlah tercatatnya. Yang selanjutnya kita masuk ke pengungkapan. Yang pertama tuh ada dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatatnya bruto. Yang kedua, metode depresiasi yang digunakan. Yang ketiga, tentunya umur manfaat atau tarif depresiasi yang kita gunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi pada awal dan akhir periode. Yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Yang keenam, keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas. Yang ketujuh, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi. Yang kedelapan, jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap. Dan yang terakhir adalah jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan. Yang selanjutnya pengungkapan jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasinya. Yang pertama adalah tanggal efektif dari revaluasi. Yang kedua, apakah melibatkan penilaian independen. Yang ketiga, untuk setiap kelas aset tetap yang direvaluasi, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan modal biaya. Yang terakhir, surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Oke, selanjutnya kita masuk ke ketentuan transisi. Yang pertama, entitas dapat menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk periode-periode yang disajikan sebelumnya. Tetapi tidak disyaratkan untuk melakukan hal tersebut. Dalam metode pelaporan, ketika amandemen PSAK 16, aset tetap tentang agrikultur, tanaman produktif pertama diterapkan, entitas tidak diharuskan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif yang disyaratkan oleh PSAK 25 pada periode berjalan. Yang ketiga, entitas dapat memilih untuk mengukur aset pada nilai wajarnya pada periode penyajian terawal dalam laporan keuangan dan menggunakan nilai wajar tersebut sebagai biaya perolehan atau demat cost pada tanggal tersebut. Yang selanjutnya kita masuk ke tanggal efektif. Entitas menerapkan penyesuaian definisi nilai wajar dalam paragraf 6, 26, 32, 33, 35, dan 77 secara prospektif dan paragraf 8 secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. PSAK 16 dari penyesuaian 2015, aset tetap mengamandemen paragraf 35 dan menambahkan paragraf 80A. Amandemen PSAK 16 sendiri, aset tetap tentang klarifikasi metode yang diterima untuk depresiasi dan amortisasi mengamandemen paragraf 56 dan menambahkan paragraf 62A. Masih di tanggal efektif, amandemen PSAK 16, aset tetap tentang agrikultur, mengamandemenkan paragraf 3, 6, 37, dan menambahkan paragraf 22A dan 80B sampai 80C.
Selanjutnya ada PSAK 73, sewa menghapus paragraf 4 dan 27 dan mengamandemenkan paragraf 5, 10, 44, dan 68 sampai 69. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK 73 sewa diterapkan. Yang materi terakhir adalah penarikan. 8.2 pernyataan ini menggantikan PSAK 16 tahun 2007 aset tetap dan PSAK 47 tentang akuntansi tanah. Yang 8.3 dikosongkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, maaf jika ada salah kata.